Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudara sekalian, jumpa lagi dalam perkuliahan persamaan diferensial biasa. Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat, walaupun dalam kondisi pandemi ya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak ada sebuah bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, walaupun ada ayat yang menyatakan seperti ini, namun jangan sekali-kali pula kita mengabaikan antisipasi terhadap pandemi ini. Jadi, yakinlah bahwa kalau Allah katakan kita sakit, maka kita akan sakit. Kalau tidak, ya tidak. Namun yang dinilai dari kita adalah usaha bagaimana kita mengantisipasinya. Maka dari itu stay at home, mumpung nggak disuruh ke kampus ya. Jangan nanti nggak ke kampus tapi kemana-mana gitu. Jaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker kalau sedang keluar yang benar-benar penting. Baik, pada topik kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial dan solusinya. Ini adalah bagian awal di mana saudara akan diperkenalkan dengan persamaan diferensial, walaupun dalam kalkulus sudah disinggung tentang ini. Baik, apa sih pengertian persamaan diferensial itu? Sudah dibaca kemarin ya, sudah ada tugas yang Bapak suruh untuk mencari tentang hal ini. Jadi persamaan diferensial itu, dalam hal ini kita singkat PD ya, adalah sebuah persamaan yang mengandung turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Jadi kalau persamaan diferensial artinya adalah sebuah persamaan yang ada turunan di dalamnya. Gitu ya, secara singkat dan sederhananya. Nanti akan banyak dilihat contoh-contoh apa bentuk dari persamaan diferensial ini. Nah, secara singkat kita akan mengenal klasifikasi atau jenis-jenis atau pengelompokan dari persamaan diferensial. Yang pertama itu adalah klasifikasi berdasarkan banyaknya variabel bebas. Ini harus duduk ya, mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat dalam sebuah persamaan diferensial ini. Yang pertama kita akan lihat berapa banyak variabel bebas yang terdapat di dalam persamaan tersebut. Yang pertama, dia ada dua ini, persamaan diferensial biasa, kita singkat PDB, yaitu sebuah persamaan diferensial yang mengandung turunan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu buah variabel bebas. Ini yang akan menjadi bahasan kita selama satu semester ini. Persamaan diferensial biasa. Mengandung turunan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu buah variabel bebas. Jadi variabel bebasnya hanya satu. Ini contohnya. Ada berapa variabel terikat? Ada berapa variabel bebas? Nah, yang jelas variabel bebasnya satu ya. Y diturunkan terhadap X. Berikutnya, ini juga persamaan diferensial biasa. Dia diturunkan terhadap satu buah variabel bebas, yaitu variabel bebas X. Nampak di sini ya? Yang ini juga merupakan persamaan diferensial biasa. Apakah selalu terhadap X, Pak? Oh, tidak ya. Bisa terhadap T, terhadap Y, dan seterusnya. Yang jelas, dia diturunkan, mengandung turunan, yang mana variabel bebasnya itu hanya satu. Oke? Lawannya tentu, yang mengandung variabel bebasnya itu
lebih dari satu. Kita kenal dengan persamaan diferensial parsial atau PDP. Yaitu sebuah persamaan diferensial yang mengandung turunan parsial, kalau tadi turunan biasa, kalau ini turunan parsial, dari satu atau lebih variabel terikat terhadap lebih dari satu variabel bebas. Oh ya, Bapak lupa bilang, di awal harusnya tadi, persamaan diferensial ini erat kaitannya dengan pengetahuan saudara sebelumnya, tentang turunan, tentang integral, begitu ya. Nah, dalam perhitungan-perhitungan nanti, kita tidak akan menjelaskan lagi secara detail dari mana turunan ini, Pak, bagaimana cara menurunkannya, gitu. Jadi harus diingat lagi pelajaran sebelumnya, terutama kalkulus. Karena nanti kalau dijelaskan pula kembali kalkulusnya, itu akan menghabiskan waktu. Jadi, turunan parsial itu apa, Pak? Nah, ini tidak di sini dibahas ya. Tidak di PDB ini dibahas turunan parsial. Anda harus lebih sudah tahu tentang turunan parsial sebelumnya. Apa contohnya? Ini dia. Variabel bebasnya itu lebih dari satu. Kalau ini ada dua, ada do T, ada do S. Terhadap T dan terhadap S. Sedangkan yang di contoh kedua ini ada tiga. Ada X, ada Y, ada Z. Lebih dari satu. Oke? Kalau nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya disebutkan PD, maka itu maksudnya adalah PDB. Nah, ini semesta pembicaraan kita. Kalau ini dikenalkan ada PDB, ada PDP, tapi nanti kalau disebut PD saja, itu hanya penyebutan untuk mensimpelkan, maka maksudnya itu adalah persamaan diferensial biasa. Karena inilah yang menjadi bahan mata kuliah kita. Oke, nampak beda contoh antara PDB dan PDP. Terus, klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan orde. Apa itu orde? Orde dari sebuah persamaan diferensial merupakan orde dari turunan tertinggi yang terdapat pada persamaan tersebut. Oke? Kalau begitu ini PDB orde berapa jenisnya ini? Kalau disuruh tentukan jenis PDB ini. Maka PD ini adalah PD biasa orde 1. Karena orde dari turunan tertingginya ini adalah 1 ya, turunan pertama gitu, dan dia itulah turunan tertingginya, maka ordenya orde 1. Ini apa jenisnya? Kalau dari biasa atau parsial, maka ini adalah PD biasa, contoh yang nomor 2 tadi ya, yang sebelumnya. PD biasa, lalu ordenya berapa? Ya, betul, orde 2. PD biasa, orde 2. Ini juga PD biasa, orde 2. Kalau begitu yang ini PD parsial orde 1, PD parsial orde 2. Apakah hanya sampai 2? Nah, ada contoh-contoh lain, carilah nanti contoh-contoh lain yang orde 3, orde 4, dan seterusnya. Klasifikasi berikutnya adalah berdasarkan linearitas. Apakah dia PD linier atau tidak? PD linier, misalkan sebuah PD biasa, ini adalah bentuk umum ya. Apa cara membacanya ini? Sebuah fungsi yang ada X, Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen, sampai Y turunan ke N. Oke, sebentar. Sebuah PD dikatakan linier jika F merupakan sebuah fungsi linier dari variabel Y aksen, Y double aksen, sampai Y turunan ke N. Turunan ke N dari Y, ini cara bacanya ya. Bentuk umum dari PD linier ini adalah sebagai berikut. A0XY turunan ke N-nya, ditambah A1XY turunan yang ke N kurang 1, sampai ANXY sama dengan GX. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Linear dia ya, coba lihat. Penulisan Y aksen
itu sama saja dengan DYDX. Oke, lihat di sini, penulisan Y aksen tadi itu sama saja dengan DYDX. Y double aksen, ini double aksen, itu sama dengan D kuadrat Y dx kuadrat. Maka ini linear, yang ini juga linear. Lalu lawannya apa? Sebuah PD dikatakan, maaf ini non-linear maksudnya ya. Sebentar. Ya, PD non-linear adalah sebuah PD dikatakan sebagai PD non-linear jika tidak memenuhi bentuk umum PD ini. Sekali lagi ini bukan Y pangkat 2 gitu ya, atau Y pangkat N, tapi ini adalah turunan ke N dari Y. Ini maksudnya. Ini adalah turunan ke N kurang 1 dari Y. Oke? Contohnya ini. Ini adalah contoh PD non-linear. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi bentuk ini. Yang ini juga bukan merupakan PD non-linear. Lalu pertanyaannya apakah ini PD biasa atau PD parsial? Ya, betul. Ini adalah PD biasa. Ini juga PD biasa, ini juga PD biasa, ini juga PD biasa. Oke, clear untuk klasifikasinya. Setidaknya ada 3 jenis ini ya, klasifikasi umum dari sebuah PD. Apakah dia biasa atau parsial, orde-nya berapa, lalu dia linear atau tidak. Maka dalam soal-soal nanti bisa saja saudara disuruh mencari, menentukan apakah ini PD biasa atau tidak. Apakah ini orde-nya berapa, apakah ini linear atau tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke solusi dari PD. Dalam hal ini adalah solusi PDB ya. Mulai dari sini ke atas sampai berikutnya, kalau dituliskan PD itu artinya adalah persamaan diferensial biasa. Ada beberapa istilah di dalam ini. Namun sebelum itu, jika diberikan sebuah PD orde N dalam bentuk implisit sebagai berikut, ini artinya ada sebuah fungsi yang di dalamnya itu adalah fungsi X, Y, ada turunannya sampai turunan ke N dari Y itu terhadap X, sama dengan 0. Maka solusi dari PD tersebut adalah sebuah relasi antara X dan Y tak mengandung turunan yang memenuhi PD tersebut. Jadi kalau kita disuruh mencari solusi PD, itu artinya kita mencari sebuah relasi antara X dan Y, di mana tidak lagi mengandung turunan, dan dia memenuhi PD yang dimaksud. Dengan kata lain, kita akan mencari solusi PD itu, sebuah fungsi Y merupakan solusi dari sebuah PD jika fungsi tersebut beserta turunannya memenuhi PD. Nah, sama juga ya, kalau misalnya persamaan kuadrat kan kita mencari himpunan penyelesaian X-nya itu adalah X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut, X1, X2-nya. Maka kalau PD juga demikian, solusi dari PD adalah sebuah fungsi yang beserta turunannya, karena dalam per PD itu ada turunan kan, memenuhi PD tersebut. Secara sederhana, demikian. Lalu ada beberapa istilah, ada solusi umum, solusi khusus. Apa itu solusi umum? Ini secara simpel kita sebutkan bahwa solusi umum itu yaitu solusi dari sebuah PD yang di dalamnya masih memuat konstanta C. Kenapa bisa muncul konstanta C nanti? Dan sudah baca? Kan dia persamaan diferensial itu untuk mencari solusinya salah satu caranya adalah dengan mengintegralkan. Nanti kalau dari integral kan ada konstanta C-nya. Jika persamaan yang merupakan solusinya tadi masih memuat konstanta C, maka itu masih berupa solusi umum. Lalu kapan dia menjadi solusi khusus? Solusi khusus yaitu sebuah solusi yang diperoleh dari solusi umum dengan mengambil konstanta C suatu bilangan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan.
Jadi solusi umum itu masih ada C-nya, solusi khusus C-nya sudah hilang. Bukan hilang begitu saja, namun dia dicari juga dengan mengambil bilangan C yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Dalam soal nanti akan kita pahami lebih lanjut. Ini hanya perkenalan tentang solusi umum, solusi khusus. Lalu ada lagi istilah solusi eksplisit dan solusi implisit. Ini hanya dari segi bentuknya ya. Namun perlu juga lah kita kenal nanti solusi eksplisit itu gimana, solusi implisit itu seperti apa. Yang pertama, solusi eksplisit dari sebuah PD or D1 jika berbentuk Y sama dengan Fx, Y. Ini kalau bentuk solusinya seperti ini, artinya dia dalam bentuk eksplisit. Y sama dengan ada sebuah fungsi yang mengandung X dan Y. Karena dia sudah berupa solusi, maka tidak ada lagi turunan di sini. Tidak ada lagi dy dx, nggak ada lagi y aksen gitu ya. Karena dia solusi. PD or D1 yang solusi umumnya dalam bentuk Y sama dengan YX, C dapat dicari dengan mengeliminasi C dari kedua persamaan berikut. Pak, ini Y, ini C, kok bisa gitu, Pak? Coba lihat ya. Ini kalau dalam bentuk simbol-simbol ini mungkin agak meragukan, namun ketika sudah menjadi dalam bentuk soal nanti saudara akan lihat. Y sama dengan YX, C itu dapat dicari dengan mengeliminasi C dari kedua persamaan berikut ini. Nah, ini kasusnya adalah diketahui solusinya, disuruh cari PD-nya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kita eliminasi C dari sini. Coba lihat, Y sama dengan YX, C, Y aksen sama dengan DY, DX. Oke, nah kita lihat di contoh soal. Tentukanlah sebuah PD yang solusi umumnya diberikan. Lihat, ini adalah solusi dari PD. Ini solusi umum atau solusi khusus? Ya, betul. Ini adalah solusi umum karena masih mengandung C. Lihat di sini sudah tidak ada turunan ya. Kita disuruh mencari solusi dari PD yang mana sih? Gitu ya pertanyaan ini. Maka kita bisa mencarinya dengan mengeliminasi C pada dua persamaan ini. Nah, kita lihat. Tentu yang pertama, Y yang ini kita cari terlebih dahulu. Kalau ini ke sini berubah bentuk saja ya. Coba lihat, X-nya ke sini. Kalau X ini kan jadi X pangkat min 1, boleh ya? Lalu kita cari turunan dari Y ini. Nah, turunan Y apa? Y aksen. Turunan ini, perkalian dua buah fungsi, ini tidak akan dijelaskan lagi. Masih ingat nih kenapa ini turunannya adalah ini? Ada yang masih ingat? Ya, pakai UV kalau dahulu dibilang ya. U aksen V tambah V aksen U. Kalau ini U, ini V, maka U aksen V. Turunan ini, turunan C adalah 1. Turunan C adalah 0 ya. Konstanta. Sin X turunannya apa? Cos X. 0 tambah cos X dikali V, V-nya tetap. Ditambah U, U-nya tetap. Dikali V aksen. Turunan dari X pangkat min 1 adalah min X pangkat min 2. Kalikan ini menjadi cos X per X. Ini dibawa lagi ke bawah. Dikurang, kurangnya ke depan ya. Dikurang. C tambah sin X per X kuadrat. Lalu ke bawahnya ini hanya mengolah saja. Kita samakan penyebutnya, jadi ini dia. Lalu kalikan ke kiri, ini dia. Lalu dikeluarkan C-nya. Ini ya, min kali positif, min. Lalu semuanya ini dipisahkan sehingga tinggal C saja. Nah, ini kan proses kalkulus nih, aljabar,
Ya, proses yang sebelumnya ini Bapak jelaskan di sini. Sudah harus paham ya. Nah, berikutnya kita substitusikan nilai C yang telah diperoleh ke dalam solusi tadi. Ini kan ada C-nya. Nilai C yang diperoleh ini kita substitusikan ke sini. Maka dia menjadi bla 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 sampai aksen ditambah sin X per X. Lalu ini disederhanakan. Ya, lihat. Disederhanakan jadi apa ini? Sehingga dia menjadi cos X kurang X Y aksen. Kenapa bisa begitu? Sin X habis, tinggal X cos X kurang X kuadrat Y aksen. X-nya habis, yang ini habis ya. Tinggal cos X, sedangkan yang ini X-nya tinggal 1. X Y aksen. Y sama dengan cos X kurang X Y aksen. Jadi, PD yang solusinya diberikan solusi umumnya ini adalah sebuah PD, yaitu X, Y aksen ditambah Y sama dengan cos X. Ini PD-nya. Supaya cantik kelihatannya, maka Bapak modifikasi. Ini dipindahkan ke depan, jadi X, Y aksen tambah Y sama dengan cos X. Sama dengan cos X. Silahkan di stop video ini, kemudian dilihat kembali secara berulang ke belakang. Bapak tidak ulang lagi ya, nanti saudara bisa ulang sendiri. Ini harus akan dipahami lebih lanjut. Sebelum lanjut ke berikutnya, silahkan diulang lagi video ini bagian mencari solusi ini. Yang kedua adalah solusi implisit. Solusi implisit, tolong di back videonya lihat apa bedanya dengan solusi eksplisit. Bapak tidak back ke belakang ya. Solusi implisit dari sebuah PDOD1 jika dia berbentuk seperti ini. Kalau dia sudah seperti ini, kan tidak ada turunan juga ini kan. Ini adalah sebuah fungsi yang di dalamnya ada X dan Y. Sama dengan 0, maka dia adalah berbentuk implisit. PDOD1 yang solusi umumnya dalam bentuk ini dapat dicari dengan mengeliminasi C dari kedua persamaan berikut. Kalau dia PDOD1 artinya apa? Kalau dari caranya ini tentu dengan mudah kita bisa ingat. Yang pertama itu jadikan dia C sama dengan, lalu cari turunannya gitu ya. Yang pertama itu adalah cari turunan dari ini, lalu jadikan dia C sama dengan, substitusikan kembali ke sini. Dengan mengingat Y adalah fungsi dari X. Contoh. Nah, ini PD atau bukan? Bukan, ini bukan PD. Kenapa? Karena tidak ada diferensial di dalamnya, tidak ada turunan di dalamnya. Ya kan? Dan di soal dikatakan ini adalah solusi. Tentukan sebuah PD yang diberikan solusinya berbentuk ini. Jadi ini adalah sebuah solusi dari PD. Lalu kita disuruh cari PD-nya mana? Yang pertama langkahnya adalah kita turunkan ini, kita cari Y aksennya. Kita turunkan sehingga nanti dapat Y aksen, lalu kita cari apa? Kita cari C-nya, C sama dengan berapa, lalu C tersebut disubstitusikan lagi ke sini. Kita turunkan X pangkat 3 kurang CXY tambah 4 sama dengan 0 secara implisit. Bagaimana Pak cara menurunkan secara implisit? Nah, itu pelajaran sebelumnya itu. Pelajaran saudara sebelum kuliah ini, sebelum kuliah PDB. Bagaimana caranya? Coba kita cek di sini. Lihat. X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. Yang tengah ini kita tinggalkan dulu. 4 turunannya adalah 0, karena dia konstanta ya. 0 turunannya 0. Lalu yang ini bagaimana cara menurunkannya? Nah, ini dia yang diturunkan secara implisit tadi.
Sama hasil turunan ini adalah min CY dikurang CXY aksen. Nah, dari mana ini, Pak? Nah, ini dia turunan implisit dari sini. Maka di buram, Bapak tugaskan coba siapa yang bisa mencari mengerti tentang turunan implisit nanti boleh dapat poin nanti di forum diskusi kita ya. Min CXY ini diturunkan secara implisit hasilnya ini. Lalu kita ingin mencari C sama dengan nanti kan, maka C-nya ini dikelompokkan. 3x kuadrat pindah ruas, ini dia min 3x kuadrat. Lalu ini C-nya dibawa keluar menjadi min C, sehingga di dalamnya tinggal Y tambah X, Y aksen. Clear? Jelas ya? Lalu kita ambil C-nya, ini juga pindah ruas. Sehingga ini negatifnya hilang, minnya hilang, tinggal 3x kuadrat per Y tambah X, Y aksen. Sebagaimana yang Bapak bilang di awal tadi, ketika sudah diturunkan, lalu kita dapatkan nilai C-nya dalam bentuk Y dan X, C ini disubstitusi kembali ke sini, ke awal. Ya kan? X pangkat 3 dikurang C-nya ini 3x kuadrat per Y tambah XY aksen dikali XY ditambah 4 sama dengan 0. Lalu ya hitunglah ini lagi, ini hanya perhitungan ini, perhitungan biasa. Walaupun begitu banyak juga yang salah ya. Gimana caranya, Pak? Ya bisa dimodifikasi dengan berbagai macam cara. Kalau yang dilakukan di sini yang paling mudah tentu dihilangkan dulu ini dengan cara mengali semua ruas dengan Y tambah X, Y aksen. Ini dikali Y tambah X, Y aksen. Ini juga dikali dengan Y tambah X, Y aksen. Akhirnya yang di bawah ini hilang. Penyebutnya hilang. Ini habis, tinggal 3x kuadrat X, Y. X dikali X, 3x pangkat 3, Y. Ditambah 4 dikali yang ini. 4 dikali Y tambah X, Y aksen. 0 dikali ini hasilnya 0. Lalu kita hitung ini. Dapatlah seperti ini. Oke. Inilah dia persamaan diferensialnya. Kenapa? Karena sudah ada turunan di sini. Ya kan? Jadi, X pangkat 3 kurang C, XY tambah 4, yang ini, merupakan solusi umum. Kenapa umum? Masih ada C-nya. Dari PD yang kita temukan tadi. Paham? Stop video ini, back lagi untuk melihat langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi materi yang dalam video ini pertama klasifikasi diberikan PD nanti saudara bisa menentukan jenisnya, saudara bisa menentukan ordenya, saudara bisa menentukan linier atau tidak. Lalu diberikan sebuah solusi, saudara bisa menentukan persamaan diferensialnya. Oke? Pelajaran setelah ini selanjutnya itu akan mencari solusi-solusi dari berbagai macam jenis PD. Nah, namun harus duduk dulu pengertian solusi, bukan menghafal pengertiannya, tapi memaknainya dengan beberapa latihan ini. Terima kasih. Belum selesai untuk pertemuan ini. Berikutnya kita akan membahas masalah nilai awal dan masalah nilai batas. Namun silahkan rehat sejenak dengan membuat catatan berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.